Sepak bola itu kan dicari kan momen-momennya yang kayak dia lagi syuting, Ya, lagi dribble, lagi heading atau segala macem. Makanya di situ kita benar-benar harus yang pertama kita harus tahu dulu, harus ngerti sepak bola dulu. Karena kita kalau kita nggak ngerti sepak bola kita kan nggak tahu kapan timingnya. Betul betul. Teman-teman, selamat datang di Irfin Museng Channel. Nah, kita lagi sama bintang tamu spesial nih, Bang Imam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Gimana juga Vin? Kabar sehat? Sehat. Ntar ketemu kapan kita ya? Udah lama ya? Ketemu pas lagi main Soccer Island kali ya? Oh iya Soccer Island, iya. Di mana dia? Di Marabunta. Oh, Marabunta. Oh, iya, main kan itu? Benar. Iya. Di Marabunta. Sparring sama Bintaro FC. Ya. Oke, teman-teman. Perkenalin dulu, Bang Imam ini kan fotografer tim Persija. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang keseharian Bang Imam, perjalanan karir dia sebelum dia jadi media officer ya namanya. Jadi fotografer, lebih ke fotografer. Oh, fotografer ya. Gimana sih ceritanya? Ceritanya bisa masuk sampai jadi fotografer Persija. Kalau dulu tuh sebenarnya tuh berawal dari supporter. Dulu tuh nonton Persija tuh dari tahun 2005. Oh berarti The Jack nih, The Jack ya. 2005 dari zaman Persija main di Lebak Bulus tuh udah nonton sampai waktu tahun itu tuh Persija 2 kali final. Yang Copa sama Berarti waktu di Lebak Bulus suka ini nggak? Suka manjat nggak? Enggak, dulu tuh nontonnya disuruh ditemenin sama kakak. Sama kakak, terus lalu nonton di yang VIP. Sama soalnya nggak boleh ikut yang itu, yang kayak naik bis segala macem. Terus nonton di tribun-tribun naik pagar itu nggak boleh, jadi ditemenin sama dia. Selama 2015 sampai tahun berapa tuh? Sampai akhirnya tuh ikut-ikut komunitas di The Jack gitu. Sampai tahun 2012 kenalan sama salah satu pendiri The Jack juga. Oh, okay. Namanya Om Tito. Om Tito. Dia salah satu pendiri The Jack, diajak sama dia untuk dokumentasiin Persija, partai home Persija di GBK waktu itu. Oh, jadi awalnya di situ tuh. Awalnya di situ. Dari situ udah foto-foto sampai sekarang. Iya. Oh, berarti awalnya tahun 2012. 2012. Itu waktu pertama kali foto itu justru tahun 2011 akhir, Desember. 2011 akhir. Itu kalau pemain-pemainnya siapa tuh? Itu pemainnya tuh 2012 itu udah ada Mas BP. Oh, Mas BP udah. Mas BP udah ada, terus ada Robertino. Zaman-zaman si striker masih Pedro Javier dulu. Oh, Pedro Javier. Berarti yang gondrong-gondrong itu juga ada tuh yang sayap Ortiz ya kalau nggak salah. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Ya? Dulu gelandangnya tuh Robertino. Oh, Robertino. Sama Fabiano Beckham. Oh, berarti lu dari The Jack akhirnya jadi fotografer Persija. Iya, dari fotografer Persija. Enak dong ya, berarti istilahnya kayak hobi kita jadi pekerjaan gitu ya. Iya, benar, makanya waktu pas pertama kali ditawarin tuh udah seneng banget kan. Ya udah, hitung-hitung nonton gratis, lu bisa lebih dari dekat. Bisa dekat dengan pemain. Iya, makanya seneng banget dari tahun 2012 tuh. Justru waktu dari tahun 2012 tuh masih belum dapat kayak kontrak profesional. Oke. Malah sempat nggak dapat fee atau apa, tapi ya udahlah. Karena kita cinta kita fotoin aja, lebih senang juga kan ngelakuinnya. Dan akhirnya dapat kontraknya itu secara profesional mulai tahun 2015. 2015. Berarti sekarang udah 5 tahun ya, udah 5 tahun. Iya, udah jalan 5 tahun. Oke. Berarti rahasia lu nih buat mungkin fotografer yang di luar. Lu bisa konsisten itu dari 2012 sampai sekarang, kira-kira apa tuh? Ya kalau di foto itu justru tuh saya tuh terima kasih juga sama Persija karena dulu tuh baru belajar fotografer itu tuh di tahun 2010. Itu tuh belum jadi fotografer juga, masih asisten kakak saya kan kebetulan fotografer wedding. Oke. Terus ikut belajar dari situ Tanpa pengalaman, terus belajarnya secara otodidak.
Makanya kalau ngelihat foto-foto saya di awal-awal itu pasti masih berantakan, maksudnya masih bener-bener inilah masih nggak jelas maksudnya. Cuma saya simpan, lah ya, iya otodidak. Dari situ saya belajar. Itu saya belajar itu di Persija. Belajar foto sepak bola. Berarti sambil hobi dikasih pengalaman. Dikasih pengalaman juga, makanya dari situ saya belajar secara otodidak. Terus saya tanya-tanya temen yang udah senior juga untuk masalah apa tekniknya segala macem. Terus dari situ saya explore terus. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Kalau momen yang lu nggak bisa lupain pas di Persija apa tuh? Kalau momen yang paling nggak bisa dilupain sih ya tentunya pas waktu juara tahun 2018, karena itu benar-benar penantian dari saya menjadi supporter tuh awal-awal tahun 2005 setelah gagal 2 kali di final. Nanti menanti juara sampai tahun 2018. Oh, berarti lumayan penantiannya ya? Iya, udah gitu kan pas juaranya itu juga udah jadi bagian dari di tim itu juga. Jadi kebanggaannya lebih ya? Kebanggaan lebih. Iya. Nah, Mam, terus selain itu kan sekarang kalau kita ikutin sepak bola sekarang kan fotografer sepak bola itu udah banyak banget tuh. Iya. Bisa dibilang udah menjamur di sepak bola. Mungkin kan kalau mereka lihat kan mungkin sudah bisa jadi mata pencarian. Iya, benar. Yang cukup yang memadai juga ya. Iya. Gimana tuh pendapat itu? Seneng sih, alhamdulillah dulu tuh, malah dulu waktu awal-awal Imam bikin, ada namanya football dulu, awal bikin tuh karena sempat diajak fotoin temen main di Simpruk. Waktu itu masih rame di Simpruk masih kan. rame. Di Simpruk tuh tahun 2016. Akhirnya pengen nama sendiri waktu itu. Terus karena setelah dari situ mulai banyak yang order foto juga, pikirlah maksudnya nggak bisa nih megang sendiri. Akhirnya nyari teman-teman yang bisa foto juga. Akhirnya bikin nama football itu. Setelah itu mungkin karena waktu itu Imam sempat vakum di situ karena fokus di Persija. Fokus ke Persija. Jadi itu nggak kepegang. Teman-teman yang lain bilang, Mam, boleh nggak bikin bendera sendiri gitu. Oh ya udah, bikin aja nggak apa-apa. Orang ini buat rame-rame kok, maksudnya ya kalau emang jalannya bagus, maksudnya rezeki kalian juga, maksudnya ya udah jalanin aja. Bagus kok itu. Oh ya udah, akhirnya mereka pada bikin bendera sendiri, jalan. Ya udah kayak sampai sekarang alhamdulillah ngeliat teman-teman tuh seneng banget ya. Jadi kebanyakan itu fotografer bola itu kebanyakan kenal semua ya, teman-teman semua. Iya, alhamdulillah dulu tempat ada yang kenal. Ada yang dulu ikut bareng juga, akhirnya dia sekarang bikin nama sendiri. Banyak sih. Tapi kalau sekarang yang lu ini sendiri, nama timnya apa? Sequence itu maksudnya project, ya? Itu ngelihat dari dulu kan kalau nama football itu kan khusus kayaknya di bola aja. Kalau sekarang tuh ngerubah sequence itu karena ngelihat pasar yang lebih besar lagi. Maksudnya dengan jalan yang lebih besar lagi, nggak cuma di bola doang. Bisa garap segala macam lah, lebih berkembang lagi ya, bisa wedding, bisa produk, terus bisa company profile dan segala macam, terus brand atau iklan segala macam gitu. Oke. Berarti bagus banget ya. Berarti fotografer ini bisa luas banget bisa ya. Luas, ya. bisa luas banget. Kalau dari fotografer itu kan pada saat, apalagi khususnya pas main bola ya. Gimana sih caranya? Apakah ada kiat-kiat tertentu tuh biar lu caranya pas lagi ngambil momennya pas lagi selebrasi, pas lagi syuting atau pas lagi sliding orang, gimana tuh? Caranya kiat-kiat dari lu tuh? Dulu sih kalau saya sendiri dulu ya benar-benar otodidak, jadi perhatiin sendiri karena udah terbiasa dengan sepak bola, dan kita juga ngerti kan, pertama ngerti bola, tahu pertandingan sepak bola kayak gimana. Jadi dulu tuh Imam juga kalau foto tuh asal foto aja, tapi makin sini dipelajarin lagi foto-foto dulu. Oh, foto gini nggak kepake, akhirnya kita ngerti nih, kita dapat angle kayak gimana. Jadi dari awal di kepala kita udah ada. Kita dia mau ngapain pengen nih ya? Foto yang kayak gimana. Terus kalau cuma asal foto sih kayak pemain lagi jalan atau lagi diem aja kan gampang. Maksudnya kalau sepak bola justru kan dicari kan momen-momennya yang kayak dia lagi syuting, lagi dribble, lagi heading atau segala macem. Makanya di situ kita benar-benar harus yang pertama kita harus tahu dulu, harus ngerti sepak bola dulu. Karena kalau kita ngerti sepak bola kita kan nggak tahu kapan timingnya. Betul. Ya kan? Dan pengambilan posisi itu maksudnya sudut angle kita. Maksudnya kalau harus duduk di sebelah mana gitu ya? Iya, kita harus di sebelah mana. Terus saat pemain lagi, paling enak sih waktu pemain lagi nyerang, karena di situ kan ada aksinya. Iya, ada aksinya, dia bisa sprint, bisa dilewatin orang. Terus dia mungkin ada back lawan juga lagi sliding segala macem.
Nah, di situ kita pelajarin, maksudnya kita tahu timingnya. Jadi dulu tuh Imam tuh foto juga asal banyak. Asal banyak itu maksudnya ya udah, akhirnya juga yang kita kasih fotonya juga nggak dipakai fotonya. Kan pertama sayang memori, sayang shutter speed juga. Akhirnya makin kesini kita pelajarin lagi, ya udah kita tahu nih timingnya kapan, terus foto seperti apa yang kita pengen, akhirnya kita tahu. Dapetin momennya kayak gimana gitu. Oh, gitu. Jadi yang kita kasih ke klien pun atau kasih ke orang yang kita fotoin pun, Dia nggak susah milihnya ya? dia nggak susah milihnya, maksudnya fotonya dipakai, maksudnya dia gitu banyak yang nggak kebuang. Iya, iya. Yang terbaik lah maksudnya yang kita kasih, yang dia suka juga kita tahu gitu. Oh iya iya. Oke, berarti teman-teman yang baru belajar fotografer ataupun yang sudah jadi fotografer sepak bola olahraga bisa diikutin tips-tips dari Imam. Mam, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses di Persija. Amin, terima kasih. Target Persija tahun ini apa nih? Target sih kalau Persija selalu ingin juara ya kalau di Persija. Oke. Nanti berarti Persija main di home? Main di Bantul. Oh, di Bantul ya? Kita musim ini main di Bantul. Musim ini home main di base-nya. Bantul, home base ya. Oke, Mam, thank you waktunya. Ya, sama-sama. Sukses selalu buat Persija. Amin, sukses juga. Terima kasih. Sepak bola masa lalu, masa depan.